えドラゴン高速草刈り野菜版今のは何だ。一体何が。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Noumin Kanren no Skill, di mana menceritakan seorang anak muda yang sangat mencintai pekerjaannya sebagai petani. Anak muda itu juga memiliki kekuatan yang sangat overpower. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film diawali dengan memperlihatkan anak muda yang bernama Alwen, di mana ia adalah seorang petani biasa yang sangat menyukai pekerjaannya. Tak lama berselang, Al mendapat notifikasi bahwa skill penggalian tanahnya berhasil naik ke level 10. Di mana itu membuat semua skill bertani milik Al telah mencapai level maksimal. Teman Al yang bernama Testa pun terkejut setelah melihat perkembangan bertani Al, di mana Al juga telah mencapai level 10 di perikanan setelah membantu Testa menangkap ikan. Itu semua karena Al mempunyai berkat yang bisa mendorong pertumbuhan, yang membuat Al dengan sangat cepat mencapai level maksimal. Lalu Al mendapat notifikasi untuk mengintegrasikan keterampilan petani yang ia miliki. Setelah mencobanya, keterampilan itu pun berevolusi menjadi pecinta alam. Yang tambah mengejutkan adalah kekuatan serangan Al meningkat dengan sangat drastis menjadi 73.000 poin, di mana itu adalah angka yang sangat besar bagi petani biasa seperti Al. Namun Al tak terlalu memperdulikan tentang perkembangan statusnya, dan lebih mementingkan untuk mengantarkan hasil panennya ke ibu kota kerajaan. Lalu saat berjalan menuju ibu kota kerajaan menggunakan kereta kudanya, ia melihat seekor naga yang sedang menyerang 3 orang petualang. Al yang mendengar bahwa mereka ingin kabur pun berniat untuk mengalihkan perhatian si naga. Namun saat Al melemparkan wortel ke arah si naga, tiba-tiba si naga itu meledak. Para petualang dan Al sendiri pun terkejut setelah melihat hal itu, di mana Al yang menyadari kekuatan serangannya bertambah pun tak menyangka akan mengalahkan seekor naga dengan sekali serangan. Dan ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di gerbang ibu kota kerajaan, Al melihat ada seorang wanita yang sedang diculik. Ia pun langsung menolongnya dan mengalahkan penculik itu dengan mudah. Wanita itu pun langsung berterima kasih kepada Al karena telah menyelamatkannya. Al yang mendengar lonceng berbunyi pun langsung bergegas pergi ke pasar untuk mengantarkan sayuran hasil panennya. Setelah selesai mengantarkan sayurannya, tiba-tiba Al diberhentikan oleh penjaga gerbang, di mana ternyata wanita yang diselamatkan Al adalah putri pertama kerajaan magis yang bernama Val. Putri Val pun meminta Al untuk mengabdi kepada kerajaan. Namun Al yang mendengar itu pun langsung menolaknya. Meskipun bergaji tinggi dan bekerja di kerajaan, Al masih tetap memilih untuk menjadi petani biasa. Putri Val yang mendengar itu pun menawarkan sebidang tanah yang sangat luas, asalkan ia bisa merekrut Al untuk mengabdi kepada kerajaan. Di mana ternyata Putri Val melakukan semua itu karena Al dengan mudah mengalahkan penculik tadi yang memiliki status rata-rata 500 poin. Di mana status itu sudah setara dengan seorang kesatria kerajaan. Status Al yang mencapai 65.000 poin pun melebihi status pahlawan legendaris di kerajaan itu yang hanya memiliki 1.000 poin. Lalu saat 3 petualang yang menghadapi naga telah kembali, mereka pun menceritakan tentang apa yang terjadi. Di mana tiba-tiba mereka melihat si naga meledak tanpa alasan yang jelas. Lalu saat mereka sedang mencari orang yang melakukan hal itu, mereka hanya menemukan jejak kereta kuda. Putri Val yang mendengar itu pun langsung menyadari bahwa orang yang dimaksud oleh para petualang itu adalah Al. Namun Al sudah kabur dari sana dengan menggunakan kereta kudanya. Tak lama berselang, prajurit kerajaan menyuruh Putri Val untuk kembali ke istana kerajaan. Di mana setelah sampai di sana, ia diberitahu bahwa ada segerombolan monster yang sedang menuju ke kerajaan. Putri Val dan raja yang mendengar itu pun langsung terkejut. Pasalnya Raja Iblis telah dikalahkan oleh pahlawan, dan mereka juga telah membuat perjanjian damai dengan ras iblis yang tersisa. Konsultan kerajaan yang bernama Cecil pun menganggap semua itu adalah bentuk balas dendam para iblis kepada manusia, di mana pasti ada banyak iblis yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Cecil pun menyuruh Putri Val dan sang raja untuk kabur dari kerajaan. Sang raja yang tak ingin meninggalkan rakyatnya pun menolaknya. Namun pada akhirnya Cecil berhasil membujuk sang raja untuk kabur dari kerajaan. Scene pun berpindah di mana Al yang telah pulang ke rumah setelah seharian bekerja.
Tak lama berselang, Testa datang menyuruh Al untuk kabur dari sana, di mana ada segerombolan monster yang akan lewat di dekat desanya. Al yang mendengar itu pun justru mengkhawatirkan tanamannya dan langsung bergegas pergi menuju ke ladang. Setelah melihat tanamannya baik-baik saja, ia melihat segerombolan monster yang sedang menuju ke ibu kota. Awalnya Al menganggap bahwa itu bukan urusannya, namun ia baru sadar jika kerajaan sampai hancur, maka distribusi barang otomatis juga akan berhenti. Dan jika hal itu sampai terjadi, Al akan mengalami kerugian yang amat besar. Lalu kita diperlihatkan Putri Val dan sang raja yang kabur dari kerajaan, di mana Cecil yang memimpin perjalanan pun tiba-tiba menyerang sang raja dan bawahannya. Cecil pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah kapten pasukan Raja Iblis lama yang bernama Romeo. Ia juga merupakan dalang dari invasi segerombolan monster tersebut, di mana tujuan Romeo mengajak Putri Val dan sang raja ke tempat itu adalah karena ia ingin membunuh mereka berdua. Lalu Romeo berencana untuk menyamar menjadi sang raja agar ia bisa memimpin kerajaan Magis. Romeo pun langsung melancarkan serangannya kepada mereka berdua. Lalu saat Putri Val dan sang raja tak bisa menahan serangan Romeo, tiba-tiba Al datang ke sana dan langsung mengubur bawaan Romeo menggunakan cangkulnya. Romeo yang melihat itu pun langsung menyerang Al, namun Al dengan mudah mengalahkan Romeo. Romeo yang tak terima pun langsung menghisap bawahannya dan berevolusi menjadi wujud sempurnanya. Putri Val yang melihat status Romeo pun menyuruh Al untuk kabur dari sana. Namun Al bisa mengalahkan Romeo hanya dengan satu pukulan. Para bawahan Romeo yang melihat itu pun langsung kabur dari sana. Lalu di keesokan harinya Putri Val dan sang raja mengundang Al ke istana, di mana mereka mengucapkan terima kasih kepada Al setelah menyelamatkan nyawanya dan kerajaannya. Sang raja pun meminta Al untuk mengabdi kepada kerajaan dan akan memberikan gelar apapun kepada Al, asalkan Al mau mengabdi kepada kerajaannya. Namun Al langsung menolak tawaran dari sang raja, di mana ia hanya ingin menjadi petani saja. Lalu Putri Val pun memberi tanah yang sangat luas kepada Al sebagai tanda bentuk terima kasihnya. Namun ia juga memberi syarat kepada Al untuk menjadi petualang, agar kerajaan bisa meminta bantuan jika nantinya ada invasi monster seperti sebelumnya. Al yang mendengar itu pun menyetujuinya, walaupun ternyata tanah yang diberikan adalah tanah yang sangat tandus, yang akan membuat Al bekerja lebih keras agar tanah itu layak ditanami sayur. Lalu di keesokan harinya, Al diajak Putri Val untuk mendaftar menjadi petualang. Ia pun menemui resepsionis yang bernama Helen untuk mendaftarkan dirinya. Tak lama berselang ada 3 petualang yang telah diselamatkan Al sebelumnya. Mereka bernama Jack, Lamia, dan juga Luke. Di sana mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Al karena telah menyelamatkannya dari naga peringkat es. Petualang lain yang mendengar itu pun langsung terkejut. Namun Al mengatakan bahwa dirinya hanyalah petani biasa. Setelah selesai mendaftarkan diri menjadi petualang, Al pun langsung ingin mengambil misi pertamanya, di mana Al yang baru saja mendaftar sebagai petualang pun diberi misi untuk mengumpulkan 10 rumput melt yang ada di hutan Grim. Helen yang melihat tampilan Al tanpa keamanan pun merasa sedikit khawatir dan memutuskan untuk memberikan jubah yang telah diberi kekuatan sihir kepada Al. Lalu setelah berhasil mengumpulkan 9 rumput melt, ia terkejut setelah melihat ada sisik yang aneh di hutan Grim, di mana seharusnya di hutan Grim tak ada monster yang bersisik, dan di hutan Grim juga hanya Orc lah monster yang paling bahaya. Tak lama berselang ada Orc yang muncul dan langsung menyerang Al, di mana Al yang tak sempat menghindar pun akhirnya bisa selamat setelah Jack muncul di sana. Full power swing. Lalu Al pun berterima kasih kepada Jack dan menanyakan sisik yang telah ia temukan. Jack pun mengatakan bahwa sisik itu berasal dari monster misterius yang masih belum diketahui identitasnya. Ada sebagian petualang juga mengatakan bahwa itu adalah sisik si naga hitam, namun belum bisa dipastikan karena belum ada yang pernah melihat si naga hitam tersebut. Tak lama berselang suasana di hutan itu tiba-tiba menjadi gelap, dan mereka semua juga merasakan energi yang begitu sangat besar sedang mendekat, di mana sosok misterius yang baru saja mereka bicarakan muncul. Sosok itu adalah naga hitam yang sangat mengerikan. Mereka yang terkejut dan ketakutan pun tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya naga hitam itu hanya menumpang lewat dan tak menyerang mereka berempat. Al yang mencoba melihat status si naga itu pun sangat terkejut setelah mengetahuinya.
di mana kekuatan serangan naga hitam itu mencapai 230.000 poin. Di keesokan harinya, Al dan yang lainnya menemui Helen untuk melaporkan soal kejadian kemarin. Helen dan ketua Guild petualang yang mendengar cerita mereka pun sangat terkejut. Di mana jika memang naga hitam itu mempunyai kekuatan serangan mencapai 230.000 poin, maka bisa dipastikan naga hitam itu dapat menghancurkan negara dalam sekejap mata. Sosok dari naga hitam itu sangat mirip dengan naga jahat Ouroboros yang muncul dalam legenda. Maka dari itu mereka meminta untuk menyegel hutan Grimm agar para petualang tidak datang ke sana. Lalu saat Al menunjukkan sisik dari naga hitam itu, tiba-tiba Helen terkejut dan ketakutan. Di mana ternyata dulu Helen mempunyai adik laki-laki yang bernama Lee. Namun adiknya telah mati dibunuh oleh naga hitam tersebut, yang membuat Helen langsung jatuh pingsan. Lalu saat Al menunggu Helen, ia bertemu dengan ibu angkat Helen yang bernama Wong Lin. Wong Lin yang melihat Al menggunakan jubah milik Helen pun sedikit terkejut. Di mana 15 tahun yang lalu Wong Lin dan suaminya menemukan Helen di pinggir sungai. Namun Helen sama sekali tak mengingat apapun selain namanya sendiri. Dan satu-satunya barang yang dibawa oleh Helen adalah jubah tersebut. Maka dari itulah mengapa Wong Lin terkejut jika Helen memberikan jubah itu kepada Al. Ia juga mengatakan kemungkinan penyebab Helen kehilangan ingatan ada hubungannya dengan naga jahat Ouroboros. Al yang mendengar itu pun akan mencari tahu tentang naga jahat Ouroboros dan akan mengembalikan ingatan Helen yang telah hilang. Al pun pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang naga jahat Ouroboros. Namun di sana Al tak menemukan informasi apapun. Lalu ia pun mencari tahu tentang laporan kerusakan yang terjadi 15 tahun yang lalu. Namun penjaga perpustakaan tak mengizinkan Al untuk membaca laporan tersebut. Di mana yang diperbolehkan membaca laporan tersebut adalah petualang peringkat atas. Namun tak lama berselang Putri Val datang ke sana. Ia pun membantu Al untuk membaca laporan tersebut. Di mana laporan yang mereka baca diceritakan kalau dulu ada seorang pedagang yang berkunjung ke desa Honoru. Namun setelah sampai di sana, desa itu sudah hancur tak tersisa. Di sana pedagang itu juga menemukan sisik yang sama seperti yang ditemukan Al. Pedagang itu pun menyimpulkan bahwa desa itu telah dihancurkan naga jahat Ouroboros, di mana seharusnya naga itu sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu. Diceritakan bahwa naga jahat Ouroboros memakan kehancuran dan keputusasaan, di mana itulah alasan mengapa naga jahat Ouroboros hidup kekal. Namun menurut sejarah alam, saat naga jahat Ouroboros bertarung melawan naga suci Mirek, naga jahat Ouroboros berhasil dibunuh oleh naga suci Mirek. Namun entah kenapa naga jahat Ouroboros muncul kembali dan menghancurkan desa Honoru, di mana jika naga Ouroboros terhasil kembali, maka seluruh dunia akan berada dalam bahaya besar. Dan karena ingin menjaga stabilitas dunia, pihak Guild petualang memutuskan untuk merahasiakan soal informasi tersebut. Di keesokan harinya, Al dan Putri Val pergi menuju reruntuhan desa Honoru, di mana mereka ingin mencari informasi tentang insiden yang terjadi 15 tahun yang lalu. Tak lama berselang, Al mendengar suara anak kecil yang memanggilnya. Al pun langsung bergegas menuju ke sumber dari suara itu, di mana suara itu adalah suara anak kecil yang bernama Lee. Namun yang bisa mendengar dan melihat anak kecil itu hanyalah Al. Putri Val yang juga berada di sana tak bisa melihat dan mendengar suara anak kecil itu, di mana anak kecil itu adalah arwah adik Helen yang telah dibunuh oleh naga jahat Ouroboros. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.